Kawan diinformasikan dari Surabaya, Dinas Kesehatan Jawa Timur membenarkan data peningkatan kasus campak di 8 daerah di wilayahnya. Dari 8 wilayah tersebut, yang tertinggi terjadi di Madura Raya. Dalam 4 kabupaten di Pulau Garam tersebut tercatat 150 kasus campak hingga Desember 2022. Rinciannya adalah Sampang 57 kasus, Sumeneb 55 kasus, Pamekasan 25 kasus, dan Bangkalan 13 kasus. Di luar Madura Raya, Kabupaten Pasuruan tercatat ada 34 kasus, Magetan 10 kasus, Kabupaten Probolinggo 5 kasus, dan Kota Batu 4 kasus. Melansir informasi jatimnow.com, Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Provinsi Jatim Dr. Erwin Asta menuturkan bahwa data total 150 kasus tersebut hingga saat ini masih dapat ditangani dengan baik. Menurutnya, peningkatan kasus campak ini disebabkan terjadinya penurunan cakupan imunisasi yang signifikan saat pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan banyaknya anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap. Ia pun berpesan kepada masyarakat luas bila menemui gejala demam atau ruam atau bintik kemerahan segera menuju ke puskesmas terdekat atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Tak hanya itu, ia juga melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan kasus campak di Jawa Timur, misalnya saja melakukan pendampingan kepada kabupaten atau kota terdampak, mulai dari melakukan penyelidikan epidemiologi hingga memberikan rekomendasi pelaksanakan Outbreak Response Immunization atau ORI atau pemberian tambahan imunisasi MR untuk melindungi kelompok masyarakat yang beresiko. Kita beralih ke informasi lainnya dari Bondowoso. Kawan, persoalan kemiskinan tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Terlebih kondisinya di Bondowoso masih terbilang cukup tinggi. Salah satu caranya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Namun hal tersebut tentu belum cukup untuk mengatasinya, mengingat dari tahun ke tahun angka kemiskinan di Bondowoso masih saja tinggi. Mengutip informasi dari radarjember.com, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Bondowoso, Anisatul Hamidah, menyampaikan ada beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah klasik kemiskinan. Salah satunya dengan terus melakukan verifikasi dan validasi data terkait data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Selain itu, Anies juga mengatakan juga melayani pengaduan masyarakat miskin dengan 4 tracking secara bertahap. Di antaranya, kepemilikan administrasi kependudukan yang bersangkutan. Jika belum memiliki, maka akan langsung difasilitasi bersama dinas terkait. Tracking lainnya yang dilakukan adalah memastikan sudah masuk atau belumnya ke dalam DTKS. Selanjutnya, apa telah terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan menerima bantuan apa. Langkah tersebut dinilai sebagai panduan untuk memberikan layanan perlindungan dasar kepada masyarakat miskin khususnya di Bondowoso. Dikonfirmasi terpisah apakah semua masyarakat miskin di Bondowoso sudah tercover bantuan, Anies juga menjelaskan memang belum semua masyarakat tercatat sebagai penerima bantuan. Mengingat penentuan para penerima bantuan baik PKH, BLT maupun bantuan lainnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Data yang diusulkan tersebut juga diinput oleh operator desa. Melihat hal tersebut, dia mengaku masih terus mengajukan kepada Kemensos RI untuk menambah kuota penerima bantuan warga miskin di Kabupaten Bondowoso, khususnya penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Hal tersebut merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi dan urgent saat ini.